saya dengan Muhammad Hanwa. Saya terlahir dengan keluarga yang sederhana. Saya seorang pedagang sekolah jajanan. Selain sebagai fighter, tertarik awalnya mulai bela diri itu karena memang berat badan saya waktu itu over, hampir 100 kilo, itu 98 kilo. Dan saya coba latihan taekwondo pertama kali, ya kan. Terus ada kayak kurang kok, kayak kaki terus saya latihan. Akhirnya saya privat Muay Thai sama Coach Charles Gagola waktu itu. Udah berapa tahun saya latihan, terus dipanggil jadi asisten trainer. Terus lah kok disuruh pegang kelas. Akhirnya jadi trainer itu dari situ saya jadi tambah-tambahan lah dari trainer itu sambil dagang, ya kan. Awalnya itu kan saya hobi aja kan di bela diri. Terus lihat teman-teman lah kok mereka udah ikut MMA ya, kok seru ya kayaknya. Coba aja deh ikut audisi online waktu itu. Coba-coba awalnya. Terus badan udah mulai menurun karena latihan-latihan. Kok dipanggil. Waktu itu main di kelas middleweight 83 kg. Pertama main kan middleweight, ya kan. Main menang. Waktu itu Alwin Ginjai kan ada lawan. Terus saya fighter pengganti Alwin Ginjai kan. Saya nggak latihan itu. Tapi berat masih 80, udah mulai ke 77 dari middleweight kan. Akhirnya saya dipanggil sisa seminggu. Semua fighter nolak lawan Alwin Ginjai karena sisa seminggu pertandingan. Bang Walter menanyakan siapkah melawan Alwin Ginjai. Saya langsung jawab siap aja karena berat udah dekat. Menang lawan Alwin Ginjai, alhamdulillah. Antara Alwin di sudut merah melawan Hanwa di sudut biru. Satu pukulan keras dari Alwin. Ini dia knees. Counter attack. Muhammad Hanwa. Terakhir itu saya bertanding melawan Quinten Thomas, main di Bali, Canggu Fight Night. Nah, itu belum beruntung sih. Dan akhirnya sampai title fight ini memang saya sedikit pede juga karena udah main sama orang luar kan, international fight waktu itu. Jadi sedikit lebih pede, tapi nggak harus lebih hati-hati walaupun pede. Persiapannya seperti biasa, saya latihan di Manado sehari 2 kali. Biasanya kalau nggak latihan kan hanya sekali aja untuk menjaga berat badan dan stamina. Dan title fight ini saya latihan sehari itu 2 kali, pagi sama sore. Jadi lebih ekstra latihan. Tapi kalau untuk orang-orang Sulut yang lain, champion-champion itu mereka latihan di luar, di Bali, ada yang latihan di Jakarta. Mereka lebih khusus, beda dengan saya. Saya hanya latihan di Manado saja, karena mungkin ada kerjaan. Saya lebih fokus ke ground,
untuk bisa menghadapi championnya Angga, karena Angga kan sabuk lumayan tinggi kan di BJJ, terus champion lagi, banyak kuncian-kuncian yang selalu dia menangkan di pertandingan-pertandingan. Jadi saya harus antisipasi itu, pertajam ground. Untuk Cem Angga, wah, dia lengkap. Dia basic boxing, main atasnya bagus, apalagi groundnya juga. Pasti dia fighter yang tangguh, bukan fighter yang main-main. Dia udah ngalahin JK dan sampai sekarang belum pernah kalah. Itu sebelum COVID kalau nggak salah. Jadi Angga itu bukan fighter yang main-main sih. Motivasi saya waktu itu teman-teman yang udah lebih dulu, misalnya Wendry, saya kan dekat sama dia jadi champion loh, dia bisa, masa saya nggak bisa. Sering jadi cornernya Wendry kan waktu itu, jadi udah sering-sering lihat dia bertanding, jadi motivasi itulah teman-teman. Kalau keluarga sih itu mereka hanya ikuti saya aja. Biasanya itu ya dari mama, pasti selalu khawatir kalau saya mau bertanding, nggak mau nonton. Kalau papa nonton tapi tegang. Sebagai fighter itu dia orangnya yang lumayan cukup gampang untuk di training. Soalnya ketika kita mengasih dia teknik-teknik atau drill-drill itu dia gampang untuk diikuti latihannya. Terus untuk sebagai teman, orangnya itu baik dan cukup lumayan perhatian untuk seorang laki-laki ya. Dia itu perhatian, baik. Orangnya kalau ada teman yang susah itu dia suka membantu. Ya, dia juga rajin latihan. Di saat sparring juga dia itu nggak mudah menyerah. Kita sparring itu sampai 15 round ya. Jadi lumayan lah. Angga, persiapkan sabukmu untuk diriku.